Direktur, ingatlah pejabat-pejabat, walaupun kau pejabat tinggi, kalau engkau mati, penggantimu sudah siap. Betul? Tapi solat yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan bertanya, dulu kau waktu mati sempat dapat bintang berapa? Bintang 4, bintang 5, apa bintang 7 sakit kepala? Dulu sebelum kau mati, kau sempat jadi PNS, golongan 4A, 4D, 4C, 4E. Yang ditanya adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali disoal, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali diinspeksi, yang pertama kali diperiksa, sholatuhu, sholat. Makna memakmurkan masjid yang pertama membangun masjid. Di beberapa tempat saya diajak penggalangan dana, memakmurkan masjid, mengutip dharma, sumbangan infak sedekah. Tapi Masjid Agung Kolaka tidak perlu lagi infak sedekah karena sudah cantik, megah dan mewah. 2 lantai marmer, cantik tiangnya, kaligrafinya, lampunya mantap walaupun tak hidup. Tidak ada kurangnya sedikit pun lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jam dindingnya sepasang kiri dan kanan. 1 jam 6 lewat 15, 1 jam 8 kurang 10. Tapi insya Allah kita siap memakmurkan masjid ini dengan meramaikan dengan sholat berjamaah. Biasanya masjid itu yang lantai atas ini untuk perempuan saja, yang laki-laki di lantai bawah. Tapi malam ini Masya Allah, dipandang ke atas ada perempuan, ada laki-laki. Dipandang ke bawah ada laki-laki, ada perempuan. Nampaknya penempatannya memang siapa yang datang duluan dia dapat tempat dulu. Beginilah orang Kolaka memakmurkan masjid. Betul? Hai kaum muslimin muslimat di seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai Papua, bahkan yang ada di Semenanjung Malaya. Kalau kalian mau menengok bagaimana masjid ramai sampai tak ada tempat untuk ustadz berceramah, datanglah ke Kolaka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi tanda berhasil ceramah bukan dilihat saat ceramah, tapi lihat setelah ceramah. Siapa yang mau melihat keberhasilan ceramah malam ini, tengok subuh besok. Insya as-salatu khairum minan naum. Tengok besok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini panasnya luar biasa. Makanya kalau ada ibu-ibu di sana yang berkipas, jangan dilarang. Bapak nikmati aja anginnya dari sebelah. Oh, Ustadz menyindir kepanasan ya? Tidak, saya tidak panas karena kipas ada di belakang. Ada kipas di samping, ada. Demi Allah saya tidak menyindir. Saya cuman bercerita supaya kita tenang. Kalau terasa agak panas, banyak-banyak bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gimana? Udah dingin? Belum? Tambah lagi. Selawatnya masing-masing, sendiri-sendiri aja. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali zikir. Ala bizikrillah. Dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub. Hati menjadi tenang. Sekarang orang banyak ketakutan dengan penyebaran virus. Pesawat-pesawat kosong. Kawan saya naik pesawat berdua saja dengan pilot. Airport kosong. Beberapa sekali saya airport kemarin malam di Padang, lanjut nginap di Cengkareng,
tadi malam terbang langsung subuh tadi di Makassar, langsung terus ke Kolaka, airport penerbangan Ustadz Somad. Bahkan kami sholat di tempat penerbangan luar negeri, masuk ke tempat luar negeri kosong, tidak ada cop paspor, orang ketakutan, semuanya takut mati, takut kumpul ramai-ramai, takut salaman, takut pelukan, takut salaman, takut sentuhan, takut penyebaran virus. Saya menduga ini jangan-jangan di Kolaka Isra Mi'raj dibatalkan juga. Jangan-jangan kalaupun dibuat acara jamaah banyak yang tidak berani datang, ternyata jamaahnya berani mati semua. Disambut saya dari di luar pintu, polisi, tentara mengawal. Satpol PP tak ada, pensiun malam ini. Masyarakat Kolaka ini luar biasa. Semua suku ada di sini. Dari mulai ujung Sumatera, Aceh ada. Bahkan Bapak GM Antam kita dari Aceh. Kalau mau melihat Nusantara, berkumpul semua orang, ada di Kolaka. Maka Kolaka insya Allah menjadi negeri yang aman, damai, tentram. Ada macam-macam suku, agama, bangsa dan bahasa di sini Pak Ustadz. Maka kami hidup tentram, tenang. Tadi kami naik mobil Pak Wabub, saya ditemani Pak Wabub dari Antam tadi. Sebelah kanan saya tengok gelap. Apa itu Pak Wabub? Laut. Masya Allah, tabarakallah. Yang sebelah kanan ini apa Pak Wabub? Yang sebelah kanan ini adalah tambak ikan dan tambak udang. Artinya apa? Negeri ini pandang ke kanan ikan dan udang, pandang ke kiri lautan samudra luas. Dari laut naik rezeki ke atas, dari langit turun rezeki ke bawah, dari tanah tumbuh tanam-tanaman, dengan syarat memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dengan makna membangun masjid, sudah bangunannya cantik indah. Memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Dikirim 6 anak ke kedutaan Saudi Arabia, musabaqah internasional dibuat di kedutaan, bukan dilaksanakan Indonesia tapi kedutaan Saudi Arabia. 6 anak dikirim dari Kolaka, 5 orang menang, 2 orang akan menjadi wakil Indonesia di Yordania. Hebat tidak orang Kolaka ini? 6 orang dikirim, 5 orang menang, 2 orang mewakili Indonesia di Yordania. Insya Allah akan menjadi juara internasional. Amin. Siapa yang tidak percaya isi ceramah saya ini, bahwa orang Kolaka hebat-hebat baca Quran, bahwa orang Kolaka banyak yang hafal Quran, kalau kalian tak percaya, datang kemari, tes satu-satu. Ustaz tidak ngetes, aku tidak perlu ngetes, karena aku tahu dari tatapan mata mereka, mereka semuanya ketakutan. Mereka hanya takut kepada Allah. Mereka tak takut kepada yang lain. Itulah yang ditanamkan ketika kita sedang masuk masjid ke dalam rumah Allah. Naik Bapak Kapolres ke atas mimbar. Begitu Pak Kapolres naik, saya di bawah mulai cemas. Jangan-jangan Pak Kapolres ceramah duluan. Rupanya Pak Kapolres mau menenangkan semuanya. Setelah semuanya tenang, barulah naik Ustadz Abdul Somad ke atas. Alhamdulillah, di atas tenang, di bawah tenang, di kiri tenang, di kanan tenang. Belakang nih dari tadi nggak tenang-tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Isra Mi'raj tidak ada tujuan lain kecuali mengambil sholat. Kalau puasa cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji cukup turun ayat, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Zakat cukup turun ayat, wa aqimus shalah wa atuz
zakah. Tapi kalau masalah sholat tidak main-main. Tidak cukup surat dari Jakarta turun ke Kolaka, tapi mesti bupati, wakil bupati Kolaka yang dijemput, diminta untuk hadir ke Jakarta, karena ini adalah perintah yang luar biasa. Makanya mencari menantu, carilah menantu yang sholat, bukan somat. Mau mencari suami, carilah suami yang sholat. Mau mencari pemimpin, carilah pemimpin yang sholat. Malam ini luar biasa. Bupati ada, wakil bupati ada, GM Antam ada, Bapak Dandim ada, Bapak Kapolres ada, Bapak anggota dewan ada. Padahal mereka ini biasanya ada kalau menjelang pilkada saja. Tapi malam ini mereka hadir, mereka datang. Selama ini kadang saya kalau ceramah, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili, Bapak Anggota Dewan atau yang mewakili. Tapi malam ini wakil-wakil tak berlaku, datang mereka semuanya. Takbir. Makanya saya tanya, di sini pilkadanya kapan? Ternyata 2024. Karena di beberapa tempat banyak juga yang hadir, rupanya pilkadanya 2020. Tapi semuanya datang berkumpul. Ini menunjukkan masyarakatnya cinta masjid. Mobil penuh, motor tak terhitung, parkirnya tetap rapi. Saya sudah lihat tadi, saya sudah lihat masuk. Begitu tadi jarak 1 kilometer menjelang masjid sampai, mobil sudah macet. Begitu melihat mobil macet berhenti, saya mulai cemas. Yang saya cemaskan mobil nggak bisa masuk, berarti jalan kaki ke dalam. Ternyata parkirnya rapi, helm-helmnya telungkup semua. Jangan khawatir kalau hujan basah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, sab'atun, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah ketika yang lain kena padang mahsyar, panas, terik matahari sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke ubun-ubun kepala. Tapi ada orang yang dapat naungan. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Ini yang hadir ini kebanyakan saya lihat wajahnya adalah anak muda, anak muda, anak muda, anak muda. Betul? Yang tua ada beberapa, tapi casingnya aja tua, signalnya muda semua. Betul? Sab'atun, 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar, tidak akan kepanasan, tidak akan meleleh keringatnya, tidak akan kena terik matahari. Siapa mereka? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor anggota dewan, badannya boleh di kantor PT Antam, badannya boleh di kantor bupati, badannya boleh di kantor Polres, badannya boleh di kantor Dandim, tapi hatinya tergantung di masjid. Hayya 'alas shalah. Kosong semua kantor-kantor. Kemana mereka? Shopping. Bukan. Karena mereka semuanya di masjid. Mereka sadar bahwa kantor mereka itu, andai mereka tidak ada pun, kantornya tetap buka. Betul? Hai orang yang takut ke masjid karena takut kantornya tutup, ingatlah direktur-direktur, ingatlah pejabat-pejabat. Andai kau mati malam ini, besok pagi kantor kau tetap buka. Betul? Kalau betul bilang betul, kalau tak betul bilang betul juga. Kalau tak betul katakan tak betul, berdiri jantan katakan tak betul, kata kau Abdul Somad. Walaupun kau pejabat tinggi, kalau engkau mati penggantimu sudah siap. Betul? Tapi sholat yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan bertanya, dulu kau waktu mati sempat dapat bintang berapa? Bintang 4, bintang 5 apa bintang 7 sakit kepala? Dulu sebelum kau mati, kau sempat jadi PNS, golongan 4A, 4D, 4C, 4E. Yang ditanya adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali disoal, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali diinspeksi, yang pertama kali diperiksa
Sholatuhu, sholat. Beruntung bapak-bapak, istrinya adalah perempuan-perempuan yang sholat. Nih perempuan yang sholat. Beruntung ibu-ibu semua, karena suami kalian adalah laki-laki yang sholat. Nih laki-laki yang sholat semua. Betul? Bisa sholat isya kayak gini susunan sopnya tadi? Gimana sholat isyanya tadi? Ada sholat isya di masjid tadi? Alhamdulillah. Masjid Agung Khaira Ummah. Nama masjidnya luar biasa. Masjid kadang nama masjid Al-Ikhlas, nama masjid At-Taqwa, nama masjid Al-Mujahidin, tapi Masjid Agung Kolaka memang beda. Apa nama masjidnya? Khaira Ummah. Khaira, terbaik. Umat yang paling baik. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang paling baik. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang berbuat mungkar. Kalau ada tetangga kita yang tidak sholat ke masjid, rumahnya di depan rumah kita ke masjid, dia nyanyi dangdut. Kita ke masjid, dia main gaple. Kita ke masjid, dia ngobrol-ngobrol. Kita ke masjid, dia main HP. Yang salah kita apa dia? Nampaknya kepanasan semua. Sampai menjawab pun bingung. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada tetangga kita nggak sholat, kalau ada tetangga kita nggak pakai jilbab, kalau ada tetangga kita nggak peduli masjid, yang salah itu kita atau dia? Kita yang salah. Kenapa tidak mengajak dia? Nih, khaira ummah, kamu akan menjadi umat yang terbaik kalau kamu mampu mengajak orang ke masjid. Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke masjid karena Abdul Somad berceramah di dalam masjid di depan orang yang sudah ke masjid. Abdul Somad bukan orang terbaik. Orang terbaik mana? Tuh, anak muda yang bukan LCMA, bukan profesor, mereka biasa-biasa saja, tapi dari ngobrol-ngobrol dia dengan kawannya, akhirnya kawannya terbuka pintu hatinya. Pagi-pagi mereka makan lontong sayur. Guys, ya, ada apa? Ku tengok dari tatapan matamu lain pagi ini. Apa yang kau tengok? Ku tengok kau macam mau mati. Terngiang kata-katamu di telinga temanmu itu. Kau mau mati, kau mau mati, kau mau mati. Malam dia mau tidur, kau mau mati. Besok pagi dia mau makan, kau mau mati, kau mau mati. Kata-kata yang dari dalam hati sampainya juga akan ke dalam hati. Kata-kata yang hanya di mulut sampainya juga akan ke mulut. MLM, multi level marketing. Tisu. Soalnya saya kadang-kadang kalau ceramah dapat kertas tertulis, Ustadz waktu 5 menit lagi.